Singularitas teknologi bukanlah fajar peradaban baru, melainkan senja kedaulatan manusia. Dewan juri yang terhormat serta sivitas akademika yang saya hormati. Saya adalah seorang anak petani miskin dari pelosok desa. Jangan berbicara tentang pendidikan yang tinggi. Untuk makan besok pun keluarga saya harus bersusah payah di tengah sawah yang semakin sering gagal panen karena iklim yang tak menentu. Obrolan tentang kecerdasan buatan yang akan menyelesaikan semua masalah manusia terasa begitu absurd, seperti dongeng dari planet lain. Bagi kami, teknologi bukanlah tentang mesin yang berpikir secara sendiri, tetapi tentang traktor yang terjangkau, akses irigasi yang layak, dan pasar yang tidak lagi dimonopoli oleh tengkulak. Singularitas itu adalah kemewahan intelektual yang mengabaikan realitas kami yang berdebu. Saya dari tim kontra akan membuktikan 3 hal utama. Pertama, bahwa singularitas teknologi adalah konsep yang sangat berbahaya karena melampaui kapasitas pengendalian dan regulasi manusia. Kedua, bahwa janji manfaatnya hanyalah ilusi yang mengabaikan kesenjangan struktural yang sudah ada. Dan yang ketiga, bahwa sumber daya yang dihabiskan untuk mengejar mimpi ini akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang nyata dan mendesak pada hari ini. Selamat datang dalam argumen berpikir saya. Pertama, singularitas bukan sekedar lompatan teknologi, melainkan pelepasan kendali atas peradaban kita sendiri. Logika dasar menunjukkan betapa naifnya mempercayakan masa depan umat manusia kepada suatu entitas yang oleh definisinya melampaui pemahaman dan prediksi kita. Ini adalah sebuah bentuk bunuh diri kolektif yang didandani sebagai kemajuan. Para perintis di bidang ini seperti Elon Musk dan Stephen Hawking bukan tanpa alasan mengibarkan bendera peringatan. Nick Bostrom dari Oxford memaparkan skenario pembuat penjepit kertas yang mengerikan. Sebuah AI yang super cerdas dengan tujuan sederhana, yaitu membuat penjepit kertas dapat dengan logis dan tanpa emosi memutuskan untuk mengubah seluruh materi di bumi termasuk tubuh kita menjadi penjepit kertas untuk memaksimalkan tujuannya. Ia tidak jahat, ia hanya efisien. Resiko ini bukan fiksi ilmiah, melainkan konsekuensi struktural dari menciptakan kecerdasan yang tujuan utamanya tidak selaras dengan nilai-nilai dan kelangsungan hidup manusia. Ini adalah ancaman eksistensial tertinggi yang pernah kita hadapi, dan kita sama sekali tidak memiliki rem darurat untuk menghentikannya. Kedua, janji kesetaraan dari singularitas adalah ilusi yang beracun. Mari kita lihat dunia nyata hari ini. Data dari Oxfam tahun 2023 menyebutkan 1% orang terkaya menguasai 2/3 kekayaan yang dunia yang baru diciptakan. Singularitas tidak akan lahir dari ruang hampa, tetapi dalam dunia yang sudah sangat timpang ini. Siapa yang memiliki data komputasi dan modal untuk membangun dan mengontrol dewa digital ini? Tentu bukan petani seperti saya, melainkan konglomerat teknologi dan elit global. Hasilnya akan menjadi distopia oligarkis paling ekstrim, segelintir manusia dewa yang memiliki akses pada kecerdasan abadi, sementara miliaran orang lainnya menjadi tidak berguna secara ekonomi. Otomatisasi masif yang menyertai singularitas akan menggilas bukan hanya pekerja manual, tetapi juga profesi kerah putih, dari analis hingga seniman. Kita bukan menuju dunia tanpa kelaparan, tetapi dunia tanpa tujuan bagi sebagian besar umat manusia yang kemudian dibuang oleh sistem yang lebih efisien tanpa mereka. Ketiga, klaim bahwa kita dapat mengatur singularitas adalah khayalan. Kita bahkan gagal mengatur media sosial dan algoritma rekomendasi yang bias dan merusak demokrasi. Bayangkan mengatur suatu entitas yang kecerdasannya ribuan kali lipat dari semua pemimpin dan ahli hukum digabungkan. Undang-undang ITE kita sama sekali tidak memadai untuk hal tersebut. Butuh puluhan tahun bagi komunitas internasional untuk membuat konsensus yang rapuh soal senjata nuklir, teknologi yang bodoh dan lambat dibandingkan dengan AGI. Lembaga-lembaga kita terlalu lamban, terfragmentasi, dan mudah dipengaruhi oleh kepentingan korporat untuk dapat merancang kerangka hukum yang mampu membelenggu suatu kekuatan yang begitu dahsyat. Kita dapat membangun bom waktu inteligensia tanpa selembar pun manual untuk melucutinya. Saya menolak mosi ini bukan karena saya anti kemajuan, tetapi saya pro kemanusiaan. Saya memilih untuk mempercaya akal budi manusia, bukan pada algoritma yang dingin. Saya memilih untuk mengalokasikan sumber daya untuk memberantas kelaparan, memperbaiki pendidikan, dan menyembuhkan penyakit, bukan untuk membangun mesin yang berpotensi menjadi majikan terakhir kita. Mengapa saya menang? Karena argumen saya berdiri di atas realitas pahit yang diabaikan oleh tim pro, realitas ketimpangan, ketidaksiapan regulasi, dan bahaya eksistensial yang nyata. Sementara mereka berdebat di Menara Gading dengan mimpi-mimpi indah tentang masa depan, saya berdiri di atas tanah yang nyata, membela masa depan kemanusiaan itu sendiri, masa depan yang inklusif, terkendali, dan manusiawi. Jangan korbankan manusia di altar kemajuan teknologi, tolak singularitas, dan mari membangun masa depan yang benar-benar untuk semua manusia.